Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang penuh berkah ini sudah seharusnya kita gunakan dengan amalan-amalan yang baik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bulan Ramadan kita ini penuh manfaat dan penuh pahala yang kita raih. Maka ada beberapa hal yang disunahkan atau dianjurkan ketika kita menjalankan ibadah puasa. Di antara amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan yakni yang pertama, berbuka. Berbuka di sini diperintahkan untuk disegerakan. Jadi ketika tenggelamnya matahari itu tiba, maka kita diperintahkan langsung untuk berbuka, karena inilah tanda kebaikan seorang muslim. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, manusia itu akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu untuk berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari. Dianjurkan ketika kita berbuka puasa juga dengan makan rutop atau kurma basah. Kalau tidak ada, dengan tamar, kurma kering. Kalau tidak ada, boleh pakai air. Anak-anakku yang solih dan solehah, dianjurkan juga ketika kita berbuka puasa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, di antara waktu terkabulnya doa adalah ketika seseorang itu berbuka puasa saat dia itu berdoa. Maka anak-anakku, ketika berbuka puasa, perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya berdoa agar wabah corona segera berakhir, atau berdoa untuk kedua orang tua, berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat, dan doa-doa yang lainnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan ketika kita berpuasa yang dianjurkan atau disunahkan yaitu yang kedua, makan sahur. Makan sahur memiliki keutamaan yang sangat banyak dan memiliki keberkahan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Artinya, makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Nah, yang dimaksud keberkahan adalah turunnya dan tetapnya kebaikan dari Allah pada sesuatu. Barokah bisa mendatangkan kebaikan dan pahala, bahkan bisa mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Namun diketahui barokah itu datangnya dari Allah yang hanya diperoleh jika seorang hamba mentaatinya. Di antara keberkahan dan makan sahur, di antara keberkahan dalam makan sahur yaitu pertama, memenuhi perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan mentaati, beliau disebutkan dalam ayat firman Allah Ta'ala, "Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima." Artinya, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 71. Dengan makan sahur, keadaan fisik kita lebih kuat dalam menjalani puasa. Beda halnya dengan orang tidak makan sahur. Maka anak-anakku, dengan bersahur, anak-anak akan punya kekuatan dalam berpuasa seharian penuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang makan sahur juga mendapatkan salawat dari Allah dan doa dari para malaikatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walau dengan seteguk air, karena Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang makan sahur. Waktu makan sahur juga adalah waktu yang diberkahi, karena ketika itu Allah turun ke langit dunia.
Nabi Muhammad SAW bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa saja yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Dan siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Maka anak-anakku, ketika sahur, mari perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian beberapa amalan yang disunahkan atau dianjurkan ketika kita berbuka puasa dan sahur. Semoga yang sederhana ini bisa kita amalkan, dan semoga bulan Ramadan kita tahun ini penuh berkah dan penuh dengan kebaikan. Demikian dari Pak Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.